Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau datang pada Tuhan dan kami mau mengucap syukur Bapa, berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kan hamba-Mu datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biar kiranya Kau mengurapi hamba-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu Engkau urapi, Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau jamah, Engkau buka hati setiap kami yang mendengar dan belajar kebenaran akan firman-Mu, agar lewat firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya memberitakan akan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah saya umumkan pada minggu yang lalu, bermula pada hari ini 1 Agustus, kita akan memulai belajar khotbah bersiri tentang khotbah Yesus di atas bukit yang dipetik daripada Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Dan setiap minggu selama 4 bulan kita akan belajar bersama-sama tentang khotbah Yesus di atas bukit. Nah, untuk pada hari ini saudara, kita akan memulai pelajaran itu dengan firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya berdoa kepada Tuhan supaya bermula khotbah pada hari ini hingga pada bulan November saudara akan bukan saja diberkati, bahkan saudara akan dapat belajar dan dapat menikmati kebenaran akan firman Tuhan yang saya yakin percaya itu akan dapat menguatkan kita bersama-sama. Saya baca petikan ini saudara, Matius pasal 5 ayat pertama hingga 12. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya memulai khotbah bersiri ini dengan tema berbahagialah. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, sebenarnya saudara kalau kita teliti baik-baik ada 8 ucapan bahagia yang diucapkan oleh Yesus kepada setiap orang yang mengikutinya sampai ke atas bukit. Nah saudara, apabila kita bercakap tentang khotbah Yesus di atas bukit, pada mulanya saudara, saya berpikir bahwa sepertinya Yesus ini sedang berkhotbah di atas Gunung Kinabalu. Namun saudara, bukan itu sebenarnya. Khotbah di atas bukit ini disampaikan oleh Yesus, memang lokasinya itu berada di bukit, tapi sebenarnya bukanlah di puncak bukit. Di kawasan bukit itu ada kawasan datar di mana itu membolehkan orang duduk dan mendengar Yesus berkhotbah. Dan hari ini saudara, kita mau pelajari dengan ucapan bahagia. Yesus mengatakan berbahagialah. Saudara dengar sini baik-baik saudara dan saya, saudara, ini layak untuk mengecapi kebahagiaan.
saudara dan saya layak untuk menikmati kebahagiaan yang Tuhan katakan di dalam petikan ini, saudara. Namun saudara, apabila kita perhatikan baik-baik, dan inilah yang kita mau pelajari bersama-sama, apakah yang dimaksudkan dengan ucapan bahagia ini? Pada pandangan Yesus, menurut Yesus, siapakah orang yang disebut sebagai berbahagia ini? Saudara, ada 8 ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus, dan saya akan menjelaskannya satu demi satu secara ringkas, dan doa saya, saudara, supaya selepas ini saudara dan saya dan kita semua jemaat di seluruh paroki ini, kita akan mengecapi kebahagiaan. Saudara ingin bahagia? Saya juga ingin bahagia, saudara. Dan mari kita belajar. Yang pertama, dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, Yesus berkata orang yang miskin di hadapan Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan miskin di hadapan Allah ini, saudara? Saya mulai membaca beberapa terjemahan-terjemahan lain. Ada beberapa terjemahan. Yang pertama, saudara, adalah terjemahan bahasa Indonesia Setiap Hari. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dengan hanya bergantung pada Tuhan saja. Wow, luar biasa. Manakala dalam terjemahan Alkitab Berita Baik bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, disebutkan seperti ini, berbahagialah orang yang sadar bahwa mereka memerlukan Allah. Manakala dalam terjemahan bahasa Inggris atau bahasa NAA atau terjemahan NIV, firman Tuhan berkata, blessed are the poor in spirit. Nah, kalau kita melihat dan kita membandingkan dalam ketiga atau keempat terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, termasuk bahasa Malaysia juga, saudara, kita dapat membuat satu kesimpulan. Yang dimaksudkan miskin ini bukanlah miskin secara jasmani. Memang saya tahu, saudara, ada orang yang miskin secara material atau miskin secara jasmani, dan orang yang miskin secara material itu juga layak disebut berbahagia, saudara. Tapi menurut petikan ini, yang dikatakan miskin miskin di hadapan Allah, ini bermaksud adalah orang yang benar-benar sadar dia untuk memiliki kebergantungan penuh kepada Allah. Dalam terjemahan Inggris dikatakan poor in spirit, miskin di dalam roh. Orang seperti ini menyadari bahwa dia memerlukan Allah, saudara. Dan orang seperti ini dikatakan oleh Yesus, orang ini berbahagia. Dan menurut firman Tuhan, orang yang seperti ini adalah orang yang mempunyai kerajaan surga. Dalam terjemahan bahasa Melayu dikatakan, orang ini akan menikmati pemerintahan Allah. Saudara ingin menikmati kerajaan surga dan ingin disebut berbahagia oleh Tuhan kita. Saudara, mari menyadari untuk memiliki kebergantungan penuh kepada Tuhan, kepada Allah kita, dan menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Ini katakan poor in spirit, miskin di dalam roh. Orang ini disebut berbahagia. Nah, yang kedua, saudara, dikatakan dalam ayat yang keempat, dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan semua orang yang bersedih itu atau bukan semua orang yang berduka cita itu disebut berbahagia. Saya pernah melihat orang yang berduka cita atau orang yang bersedih karena kehilangan seseorang yang dikasihi, sehingga ia menunjukkan ekspresi kesedihannya dengan cara yang cukup melampau. Ada orang yang terlalu sedih sampai
mencederakan dirinya sendiri. Dan bukan orang seperti ini yang disebut oleh Tuhan. Bukan orang seperti ini yang disebut berbahagia karena kesedihannya. Nah, kita belajar, saudara, apa yang disebut berduka cita di sini. Nah, kalau kita melihat, saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris, berduka cita ini disebut sebagai berkabung. Nah, maksudnya, saudara, seperti ini. Perasaan sedih itu, yang mendalam itu adalah karena dosa-dosanya. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, orang seringkali berkabung karena dosa-dosanya. Pertobatan di Niniwe, semua orang berkabung karena dosa-dosanya, saudara. Makanya yang disebut berduka cita ini adalah perasaan sedih yang mendalam atas dosa. Orang yang sadar akan dosanya, yang sudah berakar di dalam kehidupannya, dan itu perlu dilepaskan. Walaupun sangat sulit dilepaskan, namun itu memerlukan pelepasan. Sungguh pun di dalam hatinya merupakan satu kesedihan apabila dia meninggalkan dosa-dosanya. Namun kesedihan dan berduka di sini, saudara, itu membawa maksud penyesalan yang sungguh-sungguh akan dosa dan kesalahan. Dan orang seperti ini, saudara, disebut bukan saja berbahagia, namun firman Tuhan berkata mereka akan dihibur. Disinilah, saudara, kita melihat bagaimana peranan Roh Kudus bekerja, memberikan penghiburan bagi orang-orang yang berduka cita, yang menyesal akan dosanya, yang sungguh-sungguh menyesal di dalam hatinya akan kesalahannya. Saudara, yang ketiga dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat yang kelima, saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab Berita Baik, terjemahan bahasa Melayu, dikatakan berbahagialah orang yang rendah hati, mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Saudara yang saya kasih, terjemahan Berita Baik menerjemahkan itu sebagai rendah hati. Nah, lemah lembut atau rendah hati di sini, saudara, itu membawa maksud bahwa seseorang itu harus memiliki sikap rendah hati pada waktu dia menghadap Tuhan. Lawan kepada rendah hati itu adalah sombong rohani. Lemah lembut atau rendah hati di sini bukanlah ditunjukkan kepada sikap luaran, tapi lemah lembut atau sikap rendah hati ini harus ditunjukkan dari sikap dalaman kita pada waktu kita menghadap Tuhan kita. Dan orang seperti ini dikatakan oleh firman Tuhan, mereka akan memiliki bumi. Apa maksudnya, saudara? Saudara, sekali lagi, Alkitab terjemahan Berita Baik bahasa Melayu dikatakan orang yang seperti ini akan menerima apa yang dijanjikan. Wow, luar biasa, saudara. Menerima apa yang dijanjikan oleh Allah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sungguh luar biasa ucapan bahagia yang Yesus berikan kepada orang yang rendah hati atau memiliki sikap lemah lembut yang dari dalam. Kita akan mewarisi janji-janji Tuhan. Kita akan menikmati janji-janji Tuhan selagi kita ada di bumi ini. Tangan Tuhan tidak akan pernah lari dari kita. Penjagaan dan pemeliharaan Tuhan itu terus-menerus beserta kita. Saudara, berbahagialah Anda yang lemah lembut atau rendah hati. Ingat, itu dari dalam waktu kita berhadapan dengan Tuhan. Yang keempat, saudara, dikatakan berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini ayat yang ke-6, saudara. Saudara, lapar dan haus akan kebenaran itu bermaksud, saudara, ada kerinduan yang dalam akan Tuhan.
sentiasa merindukan Tuhan, haus akan Tuhan. Saudara, orang seperti ini seringkali kita dapat lihat apabila dia memiliki hati untuk beribadah kepada Tuhan. Orang seperti ini, kalau saya mau gambarkan dengan situasi kita sekarang ini, orang seperti ini seringkali berkata begini, wah lamanya saya tidak beribadah bersama-sama di gereja, wah lamanya tidak beribadah, tidak melayani di gereja bersama-sama, wah lamanya saya tidak bertemu dengan saudara-saudara seiman di gereja. Ada satu kelaparan, ada satu yang haus dalam kerohaniannya untuk datang bersama-sama beribadah, bahkan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan. Orang yang haus akan kebenaran dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, saudara, itu melambangkan ketidakpuasan dengan tingkat rohani yang mereka ada pada saat ini. Kalau tingkat rohani mereka begini, firman Tuhan berkata, orang ini sentiasa haus dan lapar, tidak puas hati dengan tingkat kerohanian seperti ini. Ingin supaya ada meningkat kepercayaan kerohanian. Mereka mengalami peningkatan, saudara. Saudara yang saya kasih, orang yang seperti ini, saudara, seringkali ingin beribadah, ikut persekutuan doa, ikut sel muda-mudi, dan ikut sel belia. Orang seperti ini selalu haus akan Tuhan. Dan saya berdoa, saudara, supaya setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini memiliki sikap hati seperti ini. Dan saudara, Yesus menyebut itu sebagai orang yang berbahagia. Bukan saja berbahagia, dikatakan bahwa orang yang seperti ini akan dipuaskan. Sungguh pun di dalam kesakitan Tuhan akan puaskan. Sungguh pun di dalam kekurangan Tuhan akan puaskan. Kenapa, saudara? Yang di dalam ada satu kerinduan, ada satu kehausan akan kebenaran. Saudara, yang kelima, ucapan bahagia yang kelima, ayat yang ketujuh berkata bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, murah hati di sini bermaksud adalah orang yang mengasihi orang lain. Orang yang menyayangi, orang yang suka memberi, orang yang murah hatinya. Lawan kepada murah hati adalah orang yang kedekut, saudara. Orang yang berat hati untuk memberi. Inilah lawan kepada orang yang murah hati. Makanya orang yang seperti ini disebut oleh Yesus sebagai berbahagia. Karena apa, saudara? Karena mereka juga akhirnya pasti akan beroleh kemurahan. Dari siapa? Dari Tuhan kita. Kita lanjut, saudara, yang seterusnya. Yang keenam, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, suci bermaksud kudus. Dan perhatikan baik-baik. Orang yang suci hatinya, kata Yesus, dia akan melihat Allah. Melihat Allah muka dengan muka, itu di dalam kerajaan surga. Suci hatinya, moralnya tidak tercemar oleh dosa, kesetiaannya tidak bercabang. Tuhan adalah satu-satunya. Bahkan dia memelihara hatinya daripada dicemari oleh dosa dan dicemari oleh kejahatan. Orang seperti ini seringkali memelihara hatinya, membenci dosa, membenci kejahatan. Lawan kepada suci hati adalah busuk hati atau penuh dengan dosa, penuh dengan noda. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak memiliki suci hatinya, orang itu selalu berniat jahat. Dan orang itu seringkali melawan kebenaran akan Tuhan. Saudara, seterusnya saudara, yang ketujuh dalam ayat yang ke-9 berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa, saudara. Dalam terjemahan Inggris
Saya sangat suka ayat ini. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, "Blessed are the peacemaker." Pembawa damai. Saudara yang saya kasih, the peacemaker. Kalau Anda digelar sebagai the peacemaker, waktu luar biasa, saudara. Saudara, lawan kepada peacemaker adalah troublemaker. Orang yang sering kali membawa beban, membawa masalah. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa maksudnya membawa damai? Mari kita perhatikan bahwa karena sebagaimana Allah itu adalah Allah damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus itu disebut sebagai Raja Damai. Maka saudara, kita harus memiliki sikap Allah. Kita harus memiliki sikap orang yang membawa damai. Allah itu adalah Allah damai sejahtera yang kita harus bawa kemana-mana. Saudara, kita ini harus menjadi the peacemaker, orang yang membawa damai. Di mana ada api, kita harus menjadi air. Saudara dapat tangkap itu, saudara. Ini yang dikatakan the peacemaker. Karena Allah itu Allah damai sejahtera. Dan kita harus membawa damai itu kemana-mana saja kita pergi. Di dalam keluarga, saudara harus menjadi the peacemaker. Di dalam pekerjaan, saudara harus menjadi the peacemaker. Di dalam pelayanan, saudara, apa saja bentuk pelayanan, saudara dan saya harus menjadi the peacemaker. Dan orang seperti ini, saudara, disebut oleh Tuhan sebagai berbahagia. Kenapa? Ia akan disebut anak-anak Allah. Dan dalam terjemahan lain dikatakan bahwa Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Saudara, seberapa berat tekanan yang kita hadapi, seberapa besar masalah kita yang kita hadapi, dengar baik-baik. Orang yang menjadi the peacemaker ini adalah orang yang sering kali mendapat penolakan. Tetapi saudara, seperti yang saya katakan tadi, seberapa berat yang harus kita pikul, beban, pergumulan yang kita pikul, di mana kita pergi, jadikan diri kita sebagai the peacemaker, orang yang membawa damai. Seperti yang saya katakan, di mana ada api, kita akan menjadi airnya. Yang terakhir, saudara, dalam ayat yang ke-10, 11, hingga 12, saya baca secara sekaligus. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, yang terakhir ini, saudara, orang yang disebut berbahagia adalah orang yang menerima penganiayaan. Dalam bagian akhir ini, saudara, orang yang disebut berbahagia adalah orang yang dicela, ditolak. Bahkan dalam firman Tuhan berkata orang itu difitnah dengan segala yang jahat. Kita buat baik difitnah, sepertinya kita melakukan yang jahat. Kita mengalami penganiayaan. Saudara, di musim-musim kita berada di akhir zaman ini. Saudara, dengar baik-baik. Jangan heran kalau kita sering kali menerima penganiayaan. Jangan heran kalau sering kali kita difitnah. Jangan heran kalau kita sering kali dicela. Karena kebenaran akan firman Tuhan. Karena menurut firman Tuhan, orang seperti ini adalah orang yang disebut sebagai berbahagia. Dan saya mau katakan, bertahanlah, saudara. Bertahanlah kalau kamu dihina saat ini. Bertahanlah kalau kamu dianiaya pada saat ini, saudara. Pada hari ini, pada waktu ini. Karena firman Tuhan dalam ayat yang ke-12 berkata bahwa karena upahmu besar di surga. Amin, saudara. Saya ada pada hari ini. Saudara ada pada hari ini.
saudara dapat bertahan pada hari ini, dengar baik-baik saudara, upahmu besar di surga. Tetaplah bertahan saudara dalam penganiayaan. Tetaplah bertahan di dalam penderitaan yang kita alami karena kita mengikuti Yesus. Bukan karena penderitaan, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara, ada dua jenis penderitaan orang Kristen. Penderitaan yang pertama karena dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi penderitaan yang kedua karena dosa-dosanya itu dia menderita, saudara. Yang kedua itu saya tidak mau bahas, tapi yang pertama ini. Kalau kita menderita karena penganiayaan, karena kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, karena kita memiliki Yesus di dalam hati kita dan kita menderita, berbahagialah saudara. Berbahagialah. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia di mata Tuhan itu berbeza dengan berbahagia di mata dunia. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang menempatkan pengharapannya kepada Tuhan. Dia mendengar Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Bukan dunia ini atau orang lain yang menentukan engkau sebagai orang berbahagia atau tidak. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang menentukan kebahagiaan hidup kita, saudara. Tuhan Yesus mengajar kita tentang kerajaan surga. Dia mau kita dilatih, dia mau kita dididik, diajar sebagai warga kerajaan surga dengan penuh lemah lembut, pembawa damai, suci hati, murah hati, dan setia kepada kebenaran akan firman Tuhan, saudara. Bukan menjadi kerajaan duniawi yang berebut-rebut kuasa, yang sombong, yang angkuh, yang munafik. Saudara yang saya kasih, carilah saudara, temuilah dan hiduplah di dalam kebahagiaan yang ada di dalam Tuhan dan menurut cara pandang Tuhan. Yesus memulakan khotbahnya di bukit dengan ucapan bahagia, dan itu adalah milik saudara dan milik saya pada waktu kita benar-benar taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini. Hamba-Mu berhenti berkata-kata di sini. Dan saya berdoa Tuhan untuk semua yang telah mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau tanam dan meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hati kami semua yang mendengarnya. Sehingga kami menjadi jemaat umat yang berbahagia menurut pandangan Engkau ya Tuhan. Setia kepadamu ya Bapa. Apapun yang terjadi, kami tetap setia dan kami disebut berbahagia. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah mereka yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua yang mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.